Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan guru PAUD dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai Anda dalam acara peningkatan kompetensi guru PAUD. Dan kali ini mengangkat topik tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan untuk membahas pertumbuhan dan juga perkembangan anak, di studio kami telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Reza. Apa kabar Pak Muhammad Reza? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, kita bisa melihat ya begitu ceria beliau. Beliau adalah dari dosen PAUD UNESA, betul ya Pak Reza? Betul sekali. Dan kemudian ini ada ahli gizi kita ya. Ada Ibu Andari, ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Apa kabar Bu Andari? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Semangat ya Bu hari ini ya? Iya. Semangat. Oke, baiklah rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan ngobrol tentang pertumbuhan dan juga perkembangan anak langsung dengan Pak Reza dan juga Bu Andari. Pak Reza, kita mengenal berbagai macam pola pengasuhan pada anak-anak. Macam-macamnya apa saja ini Pak? Iya, pola pengasuhan itu ada 4 sebenarnya. Iya. Yang pertama adalah pola pengasuhan secara otoriter. Oke. Ya, pola pengasuhan otoriter ini peran orang tua memiliki peran yang paling dominan untuk mengarahkan anak tanpa mempertimbangkan bagaimana potensi anak, tanpa mempertimbangkan apa keinginan anak. Jadi benar-benar dia mengarahkan secara total kepada anaknya. Yang kedua adalah pola pengasuhan secara demokratis. Pola pengasuhan demokratis ini adalah pola pengasuhan yang paling ideal. Jadi pada pola pengasuhan demokratis ini orang tua memberikan kebebasan, tapi juga memberikan batasan. Kebebasan dan batasan ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Dalam pola pengasuhan demokratis ini orang tua harus cerdas untuk melihat apa potensi anak. Orang tua harus bisa melihat apa sih sebenarnya yang anak inginkan, tanpa memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Ini yang terus garisbawahi. Jadi memang anak itu harus kita berikan sebuah macam aturan, semacam aturan untuk membatasi perilakunya gitu. Karena tidak semuanya yang dilakukan oleh anak itu adalah boleh. Dan yang ketiga adalah pola pengasuhan secara permisif. Permisif. Oke, bagaimana itu? Permisif itu lebih kepada orang tua memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Anak boleh melakukan apapun tanpa diberikan pengarahan, tanpa diberikan batasan. Kebalikan dari pola pengasuhan secara otoriter. Ya. Permisif pun ada dua sebenarnya. Kenapa saya katakan 4? Karena permisif pun ada dua. Yang pertama permisif yang indifferent. Indifferent ini permisif yang dia memberikan kebebasan kepada anak karena tidak peduli sama anaknya. Jadi memang dalam pemikiran orang tua, persepsi orang tua bahwa anak cuma cukup sekedar diberikan makan, dia tumbuh berkembang biar sesuai dengan alam. Itu. Yang keempat, sama permisifnya, cuman ini permisif yang indulgent. Nah, indulgent. Indulgent ini lebih kepada bahwa orang tua memberikan izin pada anak untuk melakukan apapun karena kasih sayang yang berlebihan. Karena terlalu sayang pada anak, maka apapun yang diminta oleh anak maka dia menuruti semuanya gitu. Tanpa memberikan batasan. Kedua, pola pengasuhan ini sama-sama tidak memberikan batasan. Cuman beranjak dari hal yang berbeda. Satu karena tidak mempedulikan anak. Terserahlah gitu ya. Yang keempat ini karena memang benar-benar terlalu sayang pada anak. Dan dampaknya sama antara pola pengasuhan permisif dua-duanya ini. Anak tidak memiliki aturan akan norma. Ini kan bahaya, sehingga karakter yang kita inginkan pada anak tidak akan terbentuk. Ketika kita memilih pola pengasuhan permisif. Dan kalau dilihat dari keempat pola tadi yang menurut kalau orang awam lihat sih, menurut orang awam itu yang paling ideal ya yang kedua, yang demokratis. Apakah memang seperti itu ya Pak Reza? Iya, yang demokratis kan. Demokratis ini kan orang tua harus bisa memahami karakter perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara mental. Kita harus bisa melihat potensi anak, karena bagaimanapun juga masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Jangankan anak satu dan anak yang kedua, anak kembar saja memiliki potensi yang berbeda loh ini. Punya individual differences. Disinilah pola pengasuhan demokratis harus mampu melihat karakter anak bagaimana.
Sehingga kita bisa memberikan mana wilayah yang harus kita berikan untuk anak bertindak dan mana wilayah batasan yang harus kita berikan pada anak. Itu pola pengasuhan demokratis. Ya, dan nanti kita ngobrol lagi nih ya tentang pola pengasuhan. Sekarang saya ke Bu Andari dulu. Nah, Bu Andari, kalau tentang pemenuhan gizi nih ya, pemenuhan gizi untuk anak-anak kita, pemenuhan gizi yang paling pas apa nih Bu? Kalau dulu kita mengenali 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang sudah berubah lagi ya, katanya ini apa ini Bu? Kalau dulu kan kita ada slogan ya, 4 sehat 5 sempurna, ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, kemudian buah yang susu ya. Susu. Sekarang kan masyarakat kita sudah semuanya mengenal susu. Jadi susu itu bukan penyempurna lagi. Kita beralih pada gizi seimbang. Jadi harus aneka ragam makanan karena di dalam tubuh kita itu tidak bisa dicukupi hanya satu bahan makanan saja. Karena bahan makanan itu di dalam tubuh kita butuh 45 jenis bahan makanan. 45 jenis banyak banget Bu. Apa aja itu Bu? Harus dicukupi dari berbagai macam makanan. Lauk, ada makanan pokok, ada lauk pauk, sumber proteinnya, makanan pokok di sini sumber karbohidrat. Kemudian lauk pauknya ada sumber protein di sini. Nah, protein itu dari nabati, dari hewani ya. Ada kalau nabati itu ada tahu, tempe ya. Kemudian kalau dari hewani ada ikan-ikanan, telur. Nah, itu adalah protein di sini sumber pembangun di dalam tubuh kita. Kalau untuk pola makan anak-anak kita terutama mulai dari 0 agak susah0 biasanya. 0 bulan itu harus ASI saja. ASI ya sampai 6 bulan. Ya, nggak boleh diberikan makanan lain. Jadi 0 sampai 6 bulan harus ASI, tidak boleh makanan lain kecuali ada indikasi medis ya. Memang tidak bisa ASI. Mungkin ibunya ada sakit yang memang betul-betul serius sehingga nanti berdampak pada kesehatan anaknya. Kemudian kalau usia 6 bulan sampai 9 bulan di sini diberikan makanan lumat ya, makanan atau bubur susu. Bubur susu ya. Masyarakat sendiri atau mungkin di PAUD ya, dibimbing di situ bisa membuat sendiri dari tepung beras ya, kemudian ditambahkan di situ ada susu, ada gula, ditambahkan minyak. Di sini minyak ini minyaknya untuk lemak, untuk melunakkan makanan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Andari dan juga Pak Reza. Nah, rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, nanti kita akan melanjutkan lagi. Tetap masih dalam topik pertumbuhan dan perkembangan anak. Di segmen berikutnya akan lebih menarik. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, rekan-rekan guru PAUD dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam acara program peningkatan kompetensi guru PAUD. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga masih bersama dua narasumber saya, Pak Reza dan juga Bu Andarini, betul ya? Oke, Pak Reza, sekarang apa sih yang harus kita hindari? Sikap-sikap seperti apa dalam mengasuh putra-putri kita? Iya. Sebenarnya ada sebelum kita berbicara itu harusnya ada beberapa hal yang harus kita bangun dulu. Yang pertama, saya sudah mensurvei ini hampir semua orang tua ketika ditanya gitu ya, hampir semua orang tua ketika ditanya apakah Anda mencintai anak Anda itu? Cinta. Pasti cinta. Iya, nggak ada yang bilang nggak cinta. Pasti cinta. Pasti cinta. Permasalahannya adalah apakah mereka juga merasa dicintai? Itu pertanyaan terbesar anak yang muncul. Jadi mungkin orang tua mengaku bahwa dirinya cinta sama anaknya, semuanya tidak cinta, tidak ada. Cuma permasalahannya apakah anak merasa dicintai? Ternyata hal inilah yang terpenting gitu. Kadang kita mengaku cinta pada anak kita, tapi kita kadang mendidik anak dengan cara yang keras. Tidak hanya keras, tapi kasar. Kita sering menggunakan tangan kita untuk memukul anak ketika tidak menurut apa yang kita perintahkan. Kita sering teriak-teriak pada anak kita ketika anak tidak mau menurut apa yang kita perintahkan. Nah, perilaku-perilaku semacam ini yang akan dipersepsikan oleh anak bahwa orang tua tidak cinta, tidak sayang. Seperti itu. Jadi harusnya cinta yang kita berikan pada anak harus dibarengi dengan sebuah logika bahwa ketika perilaku ini saya berikan kepada anak saya, apakah anak saya merasa dicintai? Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus berkata lembut kepada anak. Ini sebuah
sebuah kunci sudah ini, sebuah kunci. Sesuatu memang mungkin sangat mudah ya apabila kita mengatakan harus berkata lembut, tapi kadang-kadang itu gregetan gitu. Nah itu Pak Reza, Inilah bagaimana caranya kan untuk menahan. Wajar memang ketika orang tua memiliki sebuah aturan dan anak tidak menuruti aturan itu, kemudian kita jengkel, wajar. Cuman yang diperlukan adalah menjadi orang tua itu kan memang perlu kesabaran. Menjadi guru memang perlu stok sabar itu yang luar biasa banyak gitu. Kalau memang tidak punya stok sabar, jangan jadi orang tua dong. Kalau kita tidak punya stok sabar, jangan jadi guru, kan begitu kan ya. Sehingga memang utamanya memang kita harus punya stok sabar. Yang kedua adalah memang kita harus punya kontrol diri untuk mendidik anak. Mendidik anak itu bukan dengan cara instingtif. Kalau dengan cara instingtif, maka ketika kita mau marah ya kita main pukul saja pada anak, kita main ngomong kasar pada anak. Tapi harus dengan kontrol dong. Kontrol. Dan kita ketika mendidik anak, kita harus kontrol diri kita. Ketika anak berbuat sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita yang harus menahan diri. Makanya berkata lembut itu merupakan kunci yang pertama. Karena dengan berkata lembut, maka dampaknya akan sangat banyak pada anak. Anak akan dekat dengan orang tua, attachment akan lekat antara orang tua kepada anak, karena anak merasa nyaman. Yang kedua, dengan berkata lembut, anak merasa dihargai. Jangan hanya orang tua yang dihargai, tapi anak juga dihargai loh. Ketika kita marah di depan umum, di depan orang lain kepada anak kita, itu anak merasa harga dirinya merasa diinjak juga itu. Sama ya, sama juga dengan orang dewasa. Dan itulah yang harus kita berikan kepada anak kita. Berkata lembut, itu kunci yang pertama ini. Berkata lembut, baik. Iya. Kunci yang kedua sebenarnya adalah ini memang gampang, kalau kita ngomong gampang, tapi perbuatannya memang susah. Tapi ini harus kita lakukan. Yang kedua adalah berbuat baiklah pada anak. Berbuat baiklah pada seperti anak. Apa? Banyak hal, karena logika sederhananya adalah tidak mungkin ketika saya berbuat baik pada anak saya, kemudian anak saya akan tidak baik pada saya. Tidak mungkin ya. Betul. Logika sederhananya adalah begini. Ketika saya tersenyum dengan Bu Rina, maka apakah Bu Rina akan marah sama saya kira-kira? Iya, saya akan balas tersenyum. Itulah pada anak. Sehingga ketika kita berbuat baik pada anak, maka anak juga akan berbuat baik kok. Iya. Itu dia. Kemudian yang ketiga. Kunci ketiga adalah konsistensi sebenarnya. Kadang mendidik anak itu kita tidak konsisten. Seringkali suatu saat kita memberikan hukuman pada anak, tapi satu saat yang lain kita tidak beri hukuman pada sebuah perilaku yang muncul pada anak. Ini yang membuat perubahan perilaku anak yang baik tidak akan pernah muncul, karena tidak ada konsistensi. Konsistensi itu ada dua hal. Konsistensi pada aturan yang dia berikan pada anak, misal, nak jam 9 waktunya tidur sekarang. Tapi suatu saat, nggak apa-apa, nggak tidur jam 9, kita dibolehin sampai jam 10 atau jam 11. Tanpa ada sebuah aturan yang jelas, sehingga anak bingung, mana yang benar nih gitu. Yang kedua, konsisten terhadap aturan antar anggota keluarga, terutamanya di rumah. Seringkali antara orang tua, antara ayah dan ibu, ini tidak konsisten. Nggak sama ini bahaya ini. Misalkan si anak pengen, ya aku mau makan permen ya. Karena batuk, maka ayahnya melarang, jangan makan permen. Tapi si ibu di belakang, enggak apa-apa permen, nih, satu aja, tapi kamu jangan bilang ayah lo ya. Ini orang harus kompak gitu ya. Sehingga sebelum kita memiliki anak, harusnya orang tua diskusi dulu nih, mau dibawa kemana nih anak kita nanti. Bagaimana cara mendidik anak ini, pemahaman ini harus satu suara antara ayah dan ibu. Iya, dan memang harus kompak ya ayah ibu ini ya. Baiklah, Ibu, ini bagaimana nih ya? Kalau kita melihat makanan yang sekarang ya, di mana-mana itu banyak junk food. Iya, betul. Dan kecenderungan anak-anak sekarang suka mengkonsumsinya begitu. Ini bagaimana? Ini yang salah siapa, orang tuanya yang membiasakan atau bagaimana ini, Bu? Jadi gini, untuk junk food itu hanya mengandung kalori saja, sehingga kecenderungan untuk menjadi obes itu karena terbiasa dengan makanan junk food. Jadi rendah protein jadi di situ. Jadi seharusnya anak-anak tidak dibiasakan makanan yang junk food atau siap saji. Seharusnya dalam penyusunan menu sehari-hari ya minimal harus ada makanan pokok. Makanan pokok itu ada nasi, ada mie. Jadi kalau sudah makan mie itu sudah termasuk makanan pokok, kemudian ditambahkan dengan protein ya, lauk pauknya. Nah, kemudian ditambahkan sayur. Ya, sayur itu harus, karena itu zat pengatur di dalam tubuh kita. Ya, di dalam tubuh anak-anak terutama. Karena terutama usia 0 sampai 2 tahun itu adalah golden period ya. Jadi masa emas yang harus dipertimbangkan betul-betul, karena kalau status gizi anak itu kurang sampai usia 2 tahun itu merupakan
hal-hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Makanya kalau kita dalam penanganan atau intervensi seharusnya sebelum 2 tahun harus kita sudah atasi sehingga anak itu status gizinya tetap baik. Untuk pola makan di sini ya, kalau makan sebaiknya ada makanan pokok, lauk pauk, kemudian ada sayur, harus buah bersama-sama dikonsumsi karena buah di sini fungsinya makanan, contohnya kalau kita menyiapkan ada nasi pecel atau anak-anak mungkin kalau nasi pecel kurang berkenan mungkin sayur sop ditambahkan di situ langsung setelah makan ikan, mungkin ikannya kalau di masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah mungkin bisa ikan gurami, ikan lele, ikan mujair atau juga mungkin bisa ikan pindang walaupun harganya murah di bawah ini ya, di bawah ikan gurami tapi proteinnya tinggi sekali. Ini harus langsung mengkonsumsi buah karena ini akan meningkatkan penyerapan zat gizi yang ada dalam makanan itu. Buah itu tadi ya Bu ya. Bisa menambah penyerapan. Kalau misalnya makan nasi, ikan, sayur di sini 100% diserap. Kalau ditambahkan buah bisa lebih dari itu. Iya betul. Ibu, dan kemudian untuk anak-anak kan agak susah begitu ya Bu untuk makan. Susah untuk anak-anak usia dini ya. Itu agak susah begitu membujuk mereka untuk makan, apalagi makanan yang beraneka ragam. Kadang-kadang cuma makanan tertentu. Kalau sudah ayam ya sudah ayam aja gitu. Bagaimana cara membiasakan diri kepada cara membiasakan diri ya pada anak-anak di sini mulai awal tadi kan secara bertahap 9 bulan ya, di situ ada makanan lembek, ada nasi tim saring. Nah, di situ ada masuk nasi, sayur. Jadi sayur belakangan dimasukkan ikan. Jadi itu minimal membiasakan anak mulai dari awal sudah mengenal makanan yang bermacam-macam. Makanan. Dengan makan itu kita di pembelajaran di PAUD ya terutama makan bersama, membawa bekal. Dengan bekal itu ada tadi karbohidratnya ya, makanan pokoknya ada ikan, ada sayur. Di situ diajak makan sama-sama, kemudian disampaikan. Ini fungsinya adalah untuk menambah energi di dalam tubuh kita. Ikan fungsinya membangun tubuh kita. Baiklah Pak Reza dan juga Bu Andarini dan juga rekan-rekan guru PAUD semua dimanapun Anda berada. Nanti kita akan lanjutkan ya ngobrol tentang bagaimana sih pertumbuhan anak-anak kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya rekan-rekan guru PAUD, kita masih bersama dan masih membahas tentang pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak kita. Sekarang saya mau ke Bu Andari. Bagaimana ini Bu Andari, kita bagaimana cara melihat ini pertumbuhan anak-anak kita sudah maksimal, sudah baik. Nah, terus kemudian konsumsinya, sudah konsumsi makanannya sudah cukup memenuhi gizinya atau bagaimana ini? Gimana Bu? Baiklah, Mbak Rina ya, di sini untuk anak-anak balita terutama ya, di sini peserta PAUD atau peserta didik PAUD ya. Apakah asupan gizinya itu cukup atau tidak dilihat dari perkembangan berat badannya ya. Biasanya kalau di PAUD ada buku atau di pos PAUD ya, ini ada buku KIA ya. Buku KIA ini dipegang mulai dari ibu hamil. Di sini ada berbagai indikator ya. Apakah anak itu asupan gizinya cukup atau tidak? Di sini ada KMS. Ini keluaran dari KMS di sini ya. Tumbuh kembangnya, motoriknya sesuai. Mungkin nanti dijelaskan sama Pak Reza ya, sesuai dengan ininya. Nah, ini contohnya. Kalau anak itu usia di sini ada usia 7 bulan atau usia 1 tahun ya. Minimal dia harus naik berat badannya itu di dalam 1 bulan ya. Kalau 7 bulan itu naik harus 300 gram. Ya minimal harus naik 300 gram. Itu kalau asupan gizinya cukup. Baik ya. Tadi yang kita sudah aneka ragam makanan tadi ya. Kalau di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu minimal harus naik 200 gram. Ya. Kemudian untuk anak ya, di sini kan kita melihat tumbuh kembang anak itu maksimal atau tidak ya. Di sini kita selain kalau ini menggunakan berat badan menurut umur ya. Kemudian kita juga bisa melihat apakah
untuk ukuran otaknya itu dilihat dari lingkar kepala. Oh, jadi kita bisa kepala. melihat ukuran otak si anak dari jadi lingkar otak kepala. di sini kalau menurut dari kedokteran ya bahwa pertumbuhan atau sel-sel otak itu berkembang maksimal sampai usia 2 tahun. Setelah itu hanya akar-akarnya saja. Pada usia 6 bulan ya 0 sampai 6 bulan itu rasio lingkar kepala dengan lingkar dada itu 1. Jadi perbandingannya sama. Perbandingannya 1. Jadi kalau misalnya lingkar kepalanya 30 cm, lingkar dadanya juga 30 cm. Itu sampai usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan sampai 5 tahun itu lingkar kepala di sini perkembangan untuk pembesaran kepala di sini lebih lambat dibandingkan dengan lingkar dada. Sehingga otomatis di sini kan proporsional. Jadi kalau lingkar kepalanya lebih besar berarti ya di situ ada indikasi patologisnya bahwa dia mungkin hidrosipalus. Atau kalau terlalu kecil berarti mikrosepali itu. Kemudian di sini juga kita lila itu juga bisa menunjukkan status gizi juga pada anak balita. Kalau di bawah 9 cm bawah itu adalah status gizinya kurang. Yang bagus adalah di atas 9 cm. Jadi kalau petugas gizi atau teman-teman di kesehatan biasanya kan ada pemeriksaan atau deteksi dini ya, deteksi tumbuh kembang pada anak PAUD terutama di sini biasanya kita laksanakan minimal 3 bulan sekali, tapi yang bagus memang setiap bulan. Setiap bulan kita pantau dengan menggunakan buku KIA ini tadi, dan juga PMS-nya ya. Ada PMS-nya di situ. Karena buku KIA di sini menggambarkan mulai kesehatan dari ibu hamilnya. Karena anak kita lahir menjadi sehat itu diawali pada saat ibu hamil. Kalau ibu hamilnya asupan gizinya cukup, terutama protein dan mikromineral pada saat trimester pertama itu harus tercukupi, maka nanti diharapkan lahir bayi tidak akan cacat. Iya, baiklah Bu Andari. Selanjutnya kita ke Pak Reza. Nah, Pak Reza, kalau berbicara tentang anak ini ya, pola pertumbuhan dan juga perkembangan anak ini, kadang-kadang anak ini kalau dikasih orang tuanya dikasih tahu gitu ya, kita memberikan nak kamu nanti belajar ya begini, agak susah begitu ya untuk mengerti, maksudnya untuk mau menuruti. Tapi kalau dengan gurunya kadang-kadang mereka lebih nurut gitu. Nah, Pak Reza, ini bagaimana ini rekan-rekan guru PAUD pasti juga menginginkan informasi ini ya, butuh informasi seperti ini. Bagaimana caranya supaya rekan-rekan guru PAUD bisa memberikan contoh yang baik begitu? Ini mungkin anehnya iya. Kalau kita lihat dalam satu hari berapa jam anak di dalam keluarga, berapa jam anak di dalam lingkungan sekolah. Baik. Semua pasti akan mengatakan bahwa di lingkungan keluarga jauh lebih lama gitu. Di sekolah hanya cuma 4 jam, 5 jam paling lama gitu. Itu paling lama ya. Apalagi kalau kita ngomong PAUD cuma 3 jam gitu ya mungkin ya. Tetapi ternyata dari 3 jam ini modeling guru, peran guru ini malah luar biasa di mata anak. Jadi sepertinya mengidolakan guru. Ya, ini sebenarnya malah menjadi sebuah keuntungan terbesar guru ketika harus mendidik anak. Karena memang seringkali kita temukan anak usia dini terutama itu memang lebih kata guru saya, kata teacher saya, kata ustazah saya. Ketika orang tua ngomong enggak, mama salah. Kata ustazahku. Ini sebenarnya kesempatan terbesar guru sebenarnya ketika memang dia dijadikan sebagai model pada anak itu.